streaming di e-commerce. Mungkin pada tahu beberapa ibu-ibu, aku tuh selalu siaran malam atau pagi. Terus udah gitu sekarang ya jadi ibu-ibu aja nganterin anak sekolah, les gitu, dan ngumpul-ngumpul juga nih sama ibu-ibu, entah itu komunitas yang mencerdaskan aku sebagai ibu atau sebagai mompreneur. Kayaknya lebih ke situ aku sekarang gitu. Jadi emang lagi banyak ketemu orang untuk mengembangkan UMKM. Ini sudah berjalan berapa lama kalau boleh tahu? Kalau untuk aku sendiri dagang kan udah dari kecil. Kan aku nyanyi aja juga dagang ya, bikin album gitu kan, karena emang keluarga itu yang memproduksi aku sebagai penyanyi. Terus lama kelamaan pas aku udah gede, aku mengurangi waktu di dunia nyanyi, akhirnya lebih kayak ke host, abis itu lebih ke punya usaha sendiri, terus kuliah kan. Jadi aku tuh mau hasil dari kuliah aku tuh mempunyai usaha kecil-kecilan yang ternyata aku gelutin sama keluarga juga. Dan dengan adanya era digital kayak gini memudahkan untuk aku host live streaming sambil jualan keranjang-keranjang dari usaha aku atau usaha teman-teman aku. Jadi kayak affiliate kan ya, kayak misalnya pada tahu, dan udah dikenal sekarang seperti apa era digital gitu. Jadi aku lebih fokusin ke situ gitu, karena aku rasa itu adalah profesi yang menjanjikan ternyata buat kita ibu-ibu yang ingin berdaya juga, ingin menjadi seseorang istri yang punya penghasilan tambahan gitu. Naik turunnya seperti apa mungkin nggak? Naik turun untuk ke bisnis ini kan pasti ada. Pasti, apalagi dengan adanya orang yang tidak percaya skincare ya, dengan banyaknya overclaim gitu ya, pasti kita harus menampilkan sesuatu yang beda dan elaborasi sama pengalaman kita sendiri. Dan untuk Ciki ini sangat sulit, karena Ciki adalah seorang customer, seorang ibu, siapalah, bukan praktisi, bukan spesialis kecantikan, bukan dokter gitu, tapi bagaimana bisa memberikan kepercayaan kepada customer yang nonton kita, kan orang-orang awam juga, netizen yang budiman ini kan pingin ngelihat progresnya seperti apa. Jadi aku menjaminkan diri aku gitu ya, karena aku pakai gitu kan, baru aku pelan-pelan jualan sesuai dengan kemampuan permintaan. Terus lama-lama orang jadi reorder, butuh. Dari situ aku langsung kayak, oh dari kecil-kecil lama-lama aku bisa bikin siaran aku itu untuk menjual barang-barang aku. Pertama aku tuh naik turunnya itu lewat pre-love ya kan, karena aku nggak ada modal, jualan pre-love, baju-baju Cikita kecil, baju-baju keluarga aku, baju-baju anak aku yang masih layak ya, dari yang no brand sampai yang high end brand gitu. Ternyata dari situ ada modal, baru deh aku kayak mencoba untuk bikin skincare-nya lagi gitu. Jadi jatuh bangunnya itu lebih kepada aku meyakinkan diri aku sendiri, pantas nggak sih ini aku berkecimpung di dunia usaha skincare gitu. Banyak yang anggap sebelah mata, terus udah gitu ada juga yang bilang, enak nih artis jualan gitu kan. Padahal sebenarnya artis juga manusia, tapi tuh balik lagi ilmu marketing itu kan harus dipelajari gitu. Jadi jatuh bangunnya di situ, kayak lebih ke mental sih, ke mental sama fisik. Karena kalau misalkan kita di e-commerce itu benar-benar kita dikejar sama jam tayang, kita harus siaran lama ya, misalnya 24 jam sehari ya, minimal 3 jam gitu ya. Di situ nanti algoritmanya kebentuk. Jadi sama aku diperlakukan kayak orang yang dari nol lagi. Itu jatuh bangunnya itu membentuk penonton, membentuk permintaan, membentuk kepercayaan. Jadi di situ pasnya aku sekarang sebagai ibu dan sebagai juga host streaming dan sebagai juga istri. Jadi makanya kurang tidur, lebih banyak kurang tidur, karena kan biasanya siaran-siaran itu lebih pagi atau lebih malam gitu. Menjaga konsistennya itu seperti apa mungkin? Menjaga konsistennya itu dengan ketemu sama kayak Kak April gitu kan, dia juga punya bisnis, terus kita ketemu sama komunitas-komunitas yang mereka itu womanpreneur semua, entah itu dari arisan, entah itu dari ibu-ibu yang cerdas yang mereka punya usaha sendiri. Harus konsisten, karena kita harus ketemu sama circle-circle yang demikian, bukan yang kayak circle ibu-ibu yang cuman gibah terus iri dengki, itu aku tinggalkan. Jadi makanya menjaga konsistensi itu dengan cara apa, kita percaya diri. Kalau kita ketemu banyak orang pasti jadi percaya diri. Jadi makanya aku selalu iyain dulu semua undangan, walaupun aku nggak kenal, nggak deket, nggak jauh gitu. Akhirnya aku membentuk koneksi, dari koneksi itu aku jadi percaya diri. Dari percaya diri itu aku punya amunisi untuk kayak, ini modal gue nih, percaya diri gitu kan. Kalau misalkan aku nggak punya modal, setidaknya aku punya skill untuk menjual. Kalau kita nggak punya modal ya di skincare misalnya, atau di makanan atau apa, tapi kita ngejualin produk orang dulu, lama-lama mental aku kebentuk loh gitu. Jadi ya itulah yang aku lakukan untuk menjaga konsistensi dan afirmasi setiap hari bahwa aku bisa gitu. Dan aku juga kan punya suami sama punya orang tua yang rata-rata mendukung, dan mereka juga pedagang, pengusaha. Jadi aku ketemu sama orang-orang
orang Padang ditanya, mana ada yang mereka berpangku tangan tuh, nggak ada. Jadi makanya bukan ngejar duit sih, tapi aku tuh kayak ngejar rutinitas aja, nggak bisa diem aku orangnya kan. Secara aku itu dari kecil itu udah bernyanyi, pikirnya kan itu hobi aja, ternyata hobi berbayar, jadi bernyanyi biar dibayar, biar main gitu, akhirnya ke bawah. Gitu sampai Tapi ada sekarang. targetnya sendiri nggak sih maksudnya? Apa sih yang target dari Ciki sendiri? Target tadinya sih pingin bikin klinik kecantikan, tapi balik lagi aku kayak belum memantaskan diri untuk kesana gitu ya. Aku lebih senang untuk pengembangan produk aja, atau mungkin aku tuh sekarang lebih kayak berhayal tuh pingin punya bisnis keluarga yang sistem bisnis unit lain gitu ya. Nah tapi ternyata ya sekarang lagi berjalan, jadi aku kayak pingin mengembangkan manajemen bisnis keluarga lebih tersistem lagi gitu. Karena aku punya adik-adik turun menurun, kalau bisa pingin adiknya punya bisnis juga kayak gitu harapan aku. Kan orang pada susah ya kalau bisnis sama keluarga, kan gapnya tuh kenceng banget gitu ya. Apalagi kalau sama keluarga kan. Jadi makanya aku tuh punya impian supaya nanti turun-temurun adik-adik aku. Dan sekarang kan aku bikin skincare namanya Virologi, itu dari nama anak aku, Javier. Jadi aku tuh pingin nanti nurun ke anak gitu. Jadi ya pingin lebih kompak lagi sih harapannya sama keluarga yang lain gitu. Lebih ke sana sih, aku lebih ke keluarga mungkin karena udah nikah kali ya, dan punya anak satu. Jadi berpikirnya kayak sekarang kan semua bisnis bisa dijalani dari rumah, keluarga juga. Jadi saling tolong menolong gitu. Sudah mempersiapkan untuk hari tuanya nggak sih? Itu mempersiapkan hari tua, siap nggak siap? Pasti persiapan itu ada. Jadi makanya sekarang ini apalagi kita yang milenial nih ya kan, ya udah mau masuk di era 2025 ini ya, itu bener overconsumption itu ditunda dulu. Aku mau beli sesuatu atau berhutang dulu tuh aku tunda. Jadi makanya sekarang ini aku lebih kayak nge-manage untuk menjadi wanita yang bisa fokus sama satu bidang gitu. Jadi makanya karena aku ini orangnya apa aja bisa dikerjain, jadi tahun ini aku dibilangin sama orang tua aku fokus sama satu gitu, jangan kerjain semuanya. Walaupun emang ladangnya banyak nih, cuman kadang-kadang aku tuh orangnya ini multitasking. Perempuan kan kayak gitu ya, multitasking. Jadi sekarang ini aku pingin lebih fokus. Kalau misalkan emang aku pinginnya di dunia perstreamingan, ya udah di streaming dulu. Karena dari streaming itu aku ngerasa kayaknya kalau orang titip keranjang sama gue terus gue ngejualin produk orang, jadi berkah deh. Jadi rezeki di mana-mana. Misalnya Mas punya UMKM salad buah, terus yang di sini ada makanan apa gitu, terus nanti nitip ke aku, terus aku dapat affiliate-nya gitu. Kayaknya beranak pinak itu rezekinya tuh muter, dan lama-lama yang tadinya dikit ya affiliate itu lama-lama jadi bukit. Nah dari bukit itu nanti lama-lama aku modalin sendiri buat skincare aku, atau buat kemarin aku sempat bikin baju gitu, baju-baju daster, baju-baju murah gitu. Nah nanti aku jual di marketplace, dan aku kayak ngebina host-host untuk yang dari orang biasa untuk bisa jadi seperti kita. Jadi semua orang bisa jadi artis dong. Iya kan? Ya kan, semua orang bisa jadi artis, karena artis itu nggak hanya di dunia TV, tapi ada di dunia handphone kalian, di streaming, e-commerce gitu.